Yuk, hari ini temanya menarik ya. Hari ini tidak seperti biasa, yaitu temanya adalah dancing in the stock market ya. Sebenarnya ini saya ada recordnya, tapi nggak selesai ya. Waktu saya minggu lalu, waktu keluar kota, kurang berapa slide gitu, habis ya, lupa bawa adaptor. Makanya saya ulang aja, saya langsung live gini supaya lebih interaktif, karena agak sulit kalau nggak ada pertanyaan kan, teman-teman mungkin nggak akan ngerti dengan jelas. Jadi manfaatkan momennya untuk bertanya ya. Oke, ini gimana saya? Layarnya sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Masih di mute tuh, Pak. Bu Natali sama Bu Farida. Natali, Farida. Oke, ya. Mulai ya. Gimana? Ini kebetulan temanya sampai hari ini pun very relevan ya dengan keadaan sekarang, market yang baru gonjang ganjing ya kan. Oke. Ya ini ketika naik kita terlalu happy, ketika turun sedih. Nah itu biasanya kita stres gitu ya. Lihat market gini mungkin sudah ada yang mau cash out dan sebagainya. Semoga pelajaran hari ini teman-teman bisa lebih ngerti ya. Oke. Nah, untuk bisa menari itu perlu latihan ya. Saya pakai contoh balet ini paling sulit ya. Nari itu mungkin teman-teman yang cewek pasti tahu ya bahwa susah sekali ya. Di tarian balet yang elegan, yang bagus itu latihannya setengah mati ya. Dan tentu saja teman-teman kalau mau dancing in the market juga perlu betul-betul jam terbang, perlu bergulat dengan chart. Ya kerjaan kita sebagai trader investing itu adalah pada waktu duduk, membaca, menganalisa, connecting the dot. Nah, itu akan menambah akumulasi pengetahuan, terus belajar eksekusi, memperbaiki psikologi, dan seterusnya. Jadi itu juga yang terjadi di seorang penari ya. Bahkan mereka bisa sampai akrobat ya. Sampai akrobat pun mereka juga perlu latihan yang lebih keras ya, tidak sekedar menari. Jadi teman-teman jangan malas untuk belajar terus ya. Di pasar modal itu ada 3 hal faktor. Yang pertama skill ya. Nah ini yang harus latihan terus. Skill, modal ya, dan waktu. Jadi ketiga hal ini kalau teman-teman kuat, pasti sukses di pasar modal ya. Pak, saya ada modal ya, saya ada waktu ya, skillnya ini berarti yang kurang. Baik, Pak saya skill oke ya, waktu juga ada, tapi kurang modal, ini juga lama ya. Jadi 3 hal ini kalau semuanya sinkron keren sekali ya. Kalau ada yang jadi kalau kita punya skill, punya modal, waktunya cepat biasanya ya. Nah itu yang 3 kali saling berkaitan. Oke, nah kalau hari-hari ini rasanya trading kedatangan si beruang, betul? Beruang, market turun terus ya kan. Tapi sebenarnya apakah kita perlu panik? Nah, ini teorinya ya, sebenarnya selama market itu nggak turun di 20%, artinya itu correction aja.
Ya, sebelumnya biasanya ada faktor overheat, ya macam-macam lah. Ada naik dulu terus turun. Nah, kalau nggak sampai 20%, ya market akan rebound. Ya, jadi justru ini kesempatan. Ya, jadi teman-teman nanti kita lihat market kita seperti apa. Ya, jadi jangan menyerah dulu ya. Nah, ini teorinya seperti ini. Nah, ini bagus ya, saya ambil dari salah satu artikelnya Investor Business Daily, ini dari sumber lain juga. Jadi kira-kira itu correction itu rata-rata itu sekali dalam setahun. Ya, normalnya. Tapi kali ini kita setahun bisa 2 kali ini ya. Biasanya panjangnya koreksi itu bisa 72 hari. 72 hari itu bisa 2 bulan. Aduh, ya. Nah. Dan biasanya ya 15%-an lah ya. Dan biasanya jadi ketidakpastian, volatilitas, ya mulai media kan ngomong bahaya dan sebagainya. Jadi misalnya ya, Januari sampai Juli itu naik-naik, ini misalnya aja ya. Terus koreksi, ya kan, sekitar 2 bulan terus baru naik lagi. Nah, caranya gimana untuk survive ya? Yang pertama adalah tetap tenang, ya. Jangan, mungkin teman-teman kalau ragu-ragu ya jangan beli dulu ya, karena biasanya akan banyak yang ikut koreksi ya. Terus mungkin juga ini dia aturannya 7-8% sell rule ya. Jadi kalau turun sudah 8% di portonya sahamnya jual dulu ya. Terus saham-saham yang masih untung, yang kelihatan koreksi, jual dulu boleh, nanti tukar harga bawah ya. Terus kalau merasa ini sudah bagus, masih kuat kayaknya, jangan lupa pasang stop loss dulu. Nah, nanti mulai buat watchlist yang mau dibeli ketika mantul. Nah, kita siap-siap. Nanti tanggal 30 banyak sekali watchlist yang bisa dipakai ya. Yang tidak ikut rugi pokoknya ya. 30 jangan lupa, yang di Jakarta ikut. Yang di Surabaya juga ikut. Chandra. Oke, lanjut ya. Jadi setiap penurunan itu sebenarnya with all due respect is peluang gitu ya. Ini justru peluang. Kalau market turun-turun sebenarnya itu peluang untuk kita bisa buy the dip. Ya, nanti ketika di atas takut, diajak turun takut, jadi bingung aja. Akhirnya beli di bawah takut, cut loss ya kan. Nanti naik aku kapok, aku terus naik ke atas, di atas saya takut. Kok naik terus ya, saya beli pas waktunya koreksi lagi, diulangi aja terus gitu ya. Nah, itu yang salah. Jadi makanya tadi sudah saya kasih guide kan. Jadi jangan terlalu panik ya. Oke, kita lihat ya. IHSG nih kayak gini. Gimana? Ayo, ada yang komen? Ini kalau di TikTok nih nggak boleh ngasih chat ya, jadi langsung harus saya ganti dulu. Saya dikira judi online soalnya. Oke, kalau lihat di IHSG ini gimana? Ayo komentar. Downtrend, Mbak. Downtrend. Penurunannya parah, Pak. Tajam itu double top, Pak. Oke. Tapi ada pembalikan arah nih, Pak, kelihatannya. Tanda-tanda inside bear. Ayo, Jalurnya gimana? panjang, nggak kuat. Oke, susah ngomong ya, teman-teman mungkin belum terbiasa akan bingung ya. Saya sih dengan lihat chat ini aja sebenarnya sudah bisa, tapi saya kasih ingat lagi teorinya. Apakah sudah 20%? Apakah sudah perlu panik?
Apakah ini kesempatan? Ya kan? Kira-kira gimana? Perlu panik nggak? Kalau sedalam ini udah sampai 20% belum Pak? Dari yang garis itu, yang merah dalam itu? Nah, kira-kira? Kan belum Kalau belum dari- itu yang itu kan Pak, belum 20%. Nah, sekilas saja nggak mungkin 20% kan? Iya. Ngomong aja dari 7.900-an puncaknya sampai 7.200, 7.200 lah. Ya, itu berapa persen, Bu? Ya, pasti belum 20%, ya kan? Belum 20%, Pak. Jadi kalau 20%-nya bukannya, ya belum 20%, ya belum. belum, pasti belum. Makanya matematika mesti kuat. Sudah matematika nggak kuat, kalkulator rusak lagi. Kuat. Iya, Pak. Berapa persen ya? Nah, kalau secara teknikal misalnya kita tarik garis dari paling bawah, ya memang breakdown, ya kan. Terus kalau kita teknikal ini kita tarik garis, memang double top, ya kan, betul nggak? Jadi memang uptrendnya berhenti nih, koreksi dulu. Tapi nggak boleh panik, kita ngomong kembali ke ini. Apa ini? Gambar ini direnungkan ya, gambarnya keren. Kesempatan. Iya, gambarnya keren nih. Ya. Oke. Kesempatan. Nah, ini terus saya kasih fakta-fakta yang saya ukurin ya. Nah, oke. Kalau 20% tuh kira-kira di sini. Jadi nanti kalau IHSG 6.277 paniklah karena kita mau crash. Ya. Mungkin nggak ke sana? Kayaknya sih nggak mungkin sih, Pak. Ya, semua mungkin, tapi kayaknya kalau nggak ada isu fundamental ya nggak akan ke sana gitu ya. Jadi ini aja di sini supportnya sudah berkali-kali dari tahun 2021 di sini tuh kuat sekali. Betul. Dan ini supportnya sebenarnya sudah naik terus. Ya. Jadi sebenarnya ya ini koreksi. Ya. Jadi jangan terlalu ikut. Teman-teman kadang-kadang kalau ikut influencer gitu-gitu emang pada panik kan. Ya, mereka memang kadang-kadang justru pada panik, para big fund, big money itu kesempatan dia serok bareng-bareng. Jadi kita harus ngerti ya. Oke, nah sekarang lanjut. Saya coret-coret lagi. Mana? Nah, loh Pak, ini double top benar. Tadi sudah saya gambar. Double top itu targetnya sampai 7.000. Nah, sudah confirm break. Tapi saya udah ngomong, ini ada MA 200, ini biasanya mantul. Di Agustus mantul. Nah, kalau sampai jebol seperti ini ya mungkin lanjut ya. Nah, ini kita tunggu aja apakah dia bisa berhasil mantul atau lanjut. Ya paling buruk 7.000 lah, tapi bukan 6.300 ya. Jadi ya bisa pakai 6 langkah tadi ya, tenang dulu ya. Kalau memang sudah kena stop loss, nanti tukerin harga bawah. Tapi kesempatan, intinya temanya adalah kesempatan. Oke. Nah, ini fakta yang teman-teman saya cari oret-oretan sehingga nanti bisa menyimpulkan ya. Penurunan ini kan dalam setahun nih, koreksinya kita lumayan ya, 2 kali ya. Turun pertama di bulan Maret itu 5,8 ya, terus sempat naik nggak kuat, turun lagi 9,1. Total dari sini sampai paling bawah koreksi ini adalah hampir 10% ya. So di bawah 20% artinya koreksi. Mantul nggak?
mantul, dan itu kesempatan naiknya menjadi berapa nih? Berapa? 11,6%. Nah, Keren. itu peluang. Terus kita masih koreksi lagi ya di bulan September nih ya, koreksi 5,7. Nah, ketika naik tidak melebihi ini memang tanda-tanda kan, sudah belajar ikuti video saya sebelumnya, ini nggak kuat ya, ternyata koreksi lagi. Nah, until yesterday ya itu turun sudah 7,2%. Di total dari atas ini sampai bawah itu sudah 8%. Seharusnya penurunannya sudah limited. Tapi kalau meleset-meleset sampai 7.000 itu 11%. Ya, jadi kita akan berharap dia naik lebih tinggi, ya kan? Nah, kita tinggal nunggu satu tarikan yang 17%-an ini ya. Oke, jelas ya? Faktanya demikian. Enggak ada yang bisa jelasin sedetail ini, teman-teman. Coba perhatikan. Oke, nangkep nggak ceritanya ini? Ada pertanyaan? Ngerti nggak? Ayo, Kupong interaktif tanya. Ya. Pak, jadi selama penurunan tuh nggak sampai 7.000 ke 7.000 itu masih kita spekulatif buy, Pak ya. Ya, sebenarnya memang sebaiknya nunggu saham-sahamnya juga. Tapi kita akan bicara IHSG dulu, Pak. Ya, Iya. Sebenarnya paling jelek tuh ya 7.000 ya, paling jelek ya. Tapi ada kalau skenario terburuk kan ini tuh 6.277. Itu 20%, itu panik lah. Oke ya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Nah, makanya ya di sinilah kira-kira 7.000 itu target double topnya kan. Dan belum tentu tercapai kalau dia bisa kembali. Nah, lepas dari double topnya ya Anda harus gas ya. Jadi ketika indeks di atas 7450 kemungkinan reboundnya besar. Oke, Berarti harus kembali ke 7450 dulu, Pak ya. Ya, itu market baru akan optimis. Tapi sebenarnya ketika di atas MA 200 7.300-an sekian ini sudah biasanya pada masuk nih daerah sini. Curi start, sini nambah lagi ya, dan nanti ketika paling bagus ngebreak area 78, nah target IHSG sebenarnya akankah bisa 8.000, nah harus digas segera. Tinggal 2 bulan ya, nggak ada. 2 bulan kurang. Ya, tapi kalau lihat ini Juni, ya toh, pertengahan Juni sampai pertengahan September berarti berapa lama? Ya, apa-apa sih, nggak harus sampai akhir tahun kan, Januari, Februari. Nah, jadi harusnya koreksi ini sudah 2 kali ya, padahal rata-rata sekali kan. Jadi harusnya menarik. Oke. Nah, sudah ada pertanyaan lagi? Kalau menurut Pak Robin, sisa hampir 2 bulan ini bisa Windows dressing nggak, Pak? Ada. Melebihi dari 7.800, Pak. Nah, kemungkinan yang ngetes 79 itu nanti. Oke. Apa yang turun cepat? Naiknya juga cepat. Nah, V-Safe. Moga-moga V-Safe. Harus V-Safe. Kalau enggak, cuma memang harus ada inflow asing atau memang kita secara intern juga confident. Ya. Itu harus, 2 hal itu harus. Menurut saya tapi memang it's about time. Oke. Nah, sekarang saya kasih kita satu chart cara membaca ya. Jadi pakai 3, yang 1% band
Ini nggak ada di chart manapun, mau cari di TradingView atau yang lain nggak ada, karena ini ciptaan kita sendiri ya. Terus di sini yang namanya skor, ya, yang ini namanya persen band, yang ini namanya skor. Skor itu teknikalnya bagus plus 1, teknikalnya jelek minus 1, dijumlah semua. Berapa indikator ya banyak ya. Jadi kalau selama indikator bagus dijumlah plus, jelek diminuskan dijumlah totalnya netnya gimana. Kalau plus ya hijau. Yang kedua, pen ketiga pakai ADX ya. Yang belum tahu cara membacanya, lihat video saya sebelumnya. Kekuatan tren, yang merah dan yang hijau ini anggap aja buyer, yang merah itu seller. Ya, kekuatannya siapa yang di atasnya yang berkuasa. Yang bawah volume untuk mengkonfirmasi. Ya, ADX dan volume udah saya bahas di cara detail. Persen band saya juga udah, cuma ini saya ulang aja. Oke, yang pertama poinnya lihat arahnya. Nah, selama persen bandnya ngarah misalnya ke atas ya naik. Kalau ini memang masih akan turun. Ya, nanti turun-turun ini sampai ada balik gini. Nah, itu menarik ya. Nanti ketika ada pembalikan itu saatnya untuk buy. Ya, terus band ini sebagai support dan resisten ya. Jadi ini sudah di support sih, SG ya. Terus yang merah itu anggap aja middle percent band atau pivotnya, tengah-tengahnya ya. Mau pakai middle, saya sering pakai downtrend ya, middle downtrend, kali pakai percent band ya. Saya pakai percent band karena meliuk-liuk seperti penari ya, jadi lihatnya enak. Kalau candlenya di atas upper band ya, itu strong uptrend. Kalau di bawah lower band ya, nanti sampai tembus gitu berarti strong downtrend. Nah, satu lagi yang saya lupa nambahkan, yang dari red band ini ya, band merah ini, di bawah ini sebenarnya ada area beli, di atasnya area taking profit ya. Jadi ya ini sudah masuk ke area beli di bawah nih, tinggal tunggu timingnya aja. Oke, terus yang kedua tadi histogram, kalau bagus hijau, jelek merah, semakin tinggi histogramnya semakin bagus, semakin rendah semakin jelek. Ya, pergantian dari merah ke hijau itu reversal. Nanti ditandai juga pergantian dari merah ke hijau ya, itu reversal. Atau kalau hijau ke merah ya sama, berarti dari naik ke turun. Oke, ada pertanyaan nggak dulu? Yang tadi Pak, pen 1 itu kan upper, lower, terus tadi ada yang disebutin saya lupa nyatet. Itu jadi kalau di bawah garis merah itu area beli gitu maksudnya Pak? Ya, ini area buy di bawah merah. Ini area sell. Ganti warna merah ya. Ini merah. Nah, itu Bu. Jadi di daerah sini area taking profit sebenarnya. Tadi kalau kita mau buy on weakness selalu di bawah band merah. Ini saya kasih contoh saham-saham supaya gampang lihatnya. Oke? Oke Pak, thank you. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih gede ya. Nah, ini kan tadi kan dikompres. Nah, gede ini kelihatan sekali ya. Ganti warna kuning ya. Oke. Nah, ketika memasuk, saya gambar dari awal tahun ya. Nah, dia ketika awal tahun itu di band ini ya memang baru sideways. Turun area beli. Ya, nah, lihat ininya. Nah, oh ternyata dia harus buat turun area beli. Tunggu dulu dia reversal di sini. Bye.
Nah, jualnya kapan ya? Ini tergantung ya. Selama ini hijau-hijau sebenarnya masih bagus. Nah, ketika dia pergantian lagi koreksi. Ya, walaupun ada merah sekali balik lagi ya berarti cenderung turunnya hati-hati kalau dominan merah ya. Berarti teknikalnya dan ini arahnya juga bandnya arahnya turun kan. Walaupun area beli kalau arahnya turun ya mesti hati-hati. Masih untuk copet. Nah, ketika ini ada bagus gini ya memang naik ya. Nah, ketika dia bagus nih bandnya masih belum naik ya. Nah, ketika naik ini ya lumayan. Terus ternyata dia nggak kuat lagi ya. Ini bandnya ketika dia menjadi reversal lagi di sini ya turun. Nah, masuknya ini sudah melengkung di sini nih. Ini mulai merah. Nah, kita mungkin agak telat masuk di sini ketika dekat-dekat band merah ini area beli masih ada. Loh Pak, koreksi lagi. Benar, kali ini koreksi cuma 2 hari. Nah, kena support band hijau. Selama ini band hijau ini kuat, tapi kemarin jebol ya. Ini harus agak band biru. Nah, lihat ketika kenaikan ininya hijau terus ya nggak ada masalah. Ketika terjadi reversal gini ya turun area beli. Hijau lagi area naik ya. Nah, ini terus merah terus nih sampai hari ini. Nah, perhatikan tadi lupa ya, perhatikan watch the left on the line orange direction. Nah, ini nggak kelihatan yang di ini loh, orange ini menandakan ketika di arahnya bawah walaupun hijau-hijau hati-hati. Ketika merah-merah arahnya atas jos. Ini orange-nya masih gini ya. Nah, mulai mau melengkung nih. Jika nanti sudah naik gini udah bagus. Jadi perhatikan detail indikator, dilihatin. Saya tiap hari menonton ini gini, oh ya, sehingga indikator itu berbicara kepada kita, oh ini mau gini. Dan ini skor ini adalah super indikator ya, Anda nggak akan ada dimanapun. Oke, nah terus kita pakai ADX yang umum dipakai. ADX-nya 40, artinya trennya kuat, trennya downtrend, betul? Jadi trennya turun masih kuat. Bayarnya loyo di bawah. Sellernya berkuasa. Walaupun mulai turun ya sellernya. Nanti sampai ada pergantian. Nah ini titik-titik pergantian lihat. Pergantian ketika bayar berkuasa biasanya naik. Rodok telat sih. Ketika seller berkuasa juga turun. Ya. Nah ini tinggal kalau volume ya lihat aja. Kalau yang banyak yang hajar kanan ya cenderung naik, banyak yang buang kiri ya cenderung turun. Oke. Nah, terus saya mau lihat weekly. Ya, tadi kan daily. Weekly lebih ringkes ya. Nah, weekly ini sebenarnya menarik sih ya. Koreksinya sudah biasanya weekly itu sampai sini mantul. Ya. Nah, jarang sih sampai ini. Nah, paling jelek juga sampai sini kan supportnya. 7.000 kan. Sama dengan analisa pakai double top tadi kan. Betul nggak? Supportnya sama. Nah, yang nggak enak ini. Ada merah. Ada reversal. Nah, tapi moga-moga cuma seperti ini ya. Segera balik. Atau kalaupun jelek ya gini ya. Nah, kalau ini terjadi sampai gini ya merah. Tapi overall nih arahnya indikatornya bagus. Memang kalau lihat ini turun-turun tuh weekly-nya sebenarnya strong, enggak strong sih. Jadi jangka menengah panjang itu sebenarnya IHSG ya enggak perlu takut ya. Memang turunnya karena 3 minggu terakhir itu banyak yang buang kiri. Oke, jadi daily, weekly untuk lihat jangka panjang. Jadi sebenarnya harusnya penurunannya udah terbatas nih. Gitu. Kalaupun jebol ya paling ke 7.000 itu 6977. Contoh sahamnya Pak
kotanya Pak Chandra nih, gudang garam. Wes ndelok gini aja motornya udah pedes ya kan, merah terus. Betul nggak? Super indikator ngomong bosok, ya kan? Walaupun naik-naik itu hanya sekilas untuk turun lagi. Nah, ini makanya strong downtrend. Ini kalau lihat ADX-nya juga masih strong downtrend, walaupun sellernya mulai mungkin sudah habis ya, karena udah turun banyak sekali. Nah, teman-teman lakukan riset juga. Ini turunnya udah berapa panjang? Kira-kira sudah mau naik belum? Kalau memang mau suka saham yang turun-turun, bisa diukur-ukur gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini juga biasanya ya turun-turun ketika sideways itu mau naik. Turun-turun sideways itu ada naik. Tapi setelah naik juga akhirnya turun lagi. Tapi kalau untuk copet-copet menarik ya. Oke ya, tapi ini overall saham yang merah membara. Jadi indikatornya sudah benar ya. Nah, lihat ketika perhatikan arah-arahnya nih ya. Ini kalau ini sih memang masih turun tapi mulai ada. Lihat, ini mulai arah naik tapi ini masih turun. Nah, biasanya ini memang sideways dulu, nanti paling bagus tuh ketika mengecil dulu ya. Mengecil ini bisa naik, bisa turun. Ya, dalam hal ini karena indikatornya merah ya akhirnya turun. Nah, weekly-nya gimana? Lihat, nah ini kelihatan jelas ya. Garis oranye arahnya masih garis oranye. Nah, masih turun. Tapi kalau ngomong support, di support ya. Lihat di bawah persen band strong downtrend ya. Nah, ini di support sih sebenarnya. Tapi masih akan turun ya. Buangannya masih gede, sellernya masih berkuasa. Oke, next Unilever. Oke. Ya. Sempat Mei itu sempat memberi harapan ya, ada hijau-hijau. Naik. Ya kan? Terus ketika sideways itu, nah ini mungkin nggak saya tulis. Ketika sideways itu hijau merah. Nah, sideways. Nah, lanjut merah arahnya garis oranye turun ya turun. Ketika oranye naik agak naik. Lalu balik turun lagi ya turun. Nah, sempat ada harapan. Nah, ini sideways nih ketika ini. Tapi terus lanjut turun. Memang ini mulai balik sih. Jadi kalau mau copet-copet ya menarik. Ini strong downtrend ya kan. Ya berjalan di bawah band terus. Ditungguin ya masih turun. Super indikator. Dancing in the market tuh Anda harus ngerti. Oh ini ya. Masih akan turun, akan naik. Weekly-nya malah strong downtrend. Untuk jadi jangan berharap dalam jangka menengah segera bisa cuan dari Unilever ya. Coba-coba aja dulu. Oke. Next. Yang jelek-jelek sekarang yang bagus Pak, BRMS tuh ya kan. Jika sideways ya gini, merah hijau. Ini masih jelek ya. Naik lagi jelek. Ini lumayan. Nah, ini sideways. Ketika dominan hijau, apa yang terjadi saudara-saudara? Dan dia berjalan di atas band, artinya Strong trend. Nah, memang sudah area jual, lihat persen B-nya ke langit nih arahnya ya. Jadi ya mau ngomong apa, bagus. Weekly-nya gimana? Iya itu weekly-nya. Jos. Tapi kalau lihat super indikatornya mulai mendatar ya. Betul nggak? Nah, mulai tidak weekly loh ya. Mulai mendatar. Ya masih naik sih. Masih biasa ya.
Volumenya gimana? Aji gile, confirm. Ya, kalau volumenya yang daily kadang jualan kali masih. Weekly-nya, wow, keren. Pani, iya, sini enak banget. Ini nggak pernah ada merah tuh sampai hari ini. Josh. Ya, ini kuat sekali berada di band hijau. Ya, paling meleset di band merah mantul lagi. Jadi ya masih cakep walaupun ini mulai ada pelemahan ya. Tapi dinamis sekali pelemahan. Ya kalau sekarang gampang mau cari pani murah di mana? Kalau nyentuh 15.000. Tapi biasanya kadang-kadang ini band hijau itu mantul meleset dikit-dikit. Ya, sementara resisten di 18.100. Udah ini menak petanya kelihatan, mau kemana sudah kelihatan, jadi kita sudah menari di market ya. Nah, weekly-nya gimana? Aji gile weekly-nya. Nah, cuma lain dengan BRMS yang ini mulai ada jualan-jualan, ya kan? Ada yang taking profit, tapi strong uptrend masih ya. Buyer masih berkuasa. Ininya weekly-nya juga masih cakep. Berjalan di atas band artinya strong trend. Let's dance, ya kan? Oke, ada pertanyaan? Saya ganti ke sahamnya. Pak Robi mau tanya yang BRMS tadi, Pak. Oh, BRMS. Kenapa? Kalau pakai persen band, ini kita bisa ngelihat nggak sih Pak arahnya tuh kan kita cuma lihat oh dia mau naik gitu, tapi kita nggak bisa lihat apa dia mau kemana gitu. Itu bisa Ya. pakai monthly, weekly atau? Ya makanya kalau weekly kan menengah panjang, ya weekly-nya kelihatan toh Bu, masih strong uptrend kan? Masih strong uptrend. Masih very strong uptrend. Kalau daily-nya ya juga di atas band-nya strong uptrend. Masih kelihatan sekali arahnya ke atas. Indikatornya masih hijau-hijau. Kelihatan Bu? Coba kita, kenapa? Kelihatan kan arahnya masih kuat ke atas. Iya, masih kuat ke atas. Kadang kan kita kan kalau udah ATH, misalnya besok Senin nih udah kena yang apa 488 tuh Pak, yang garis panjang jarum itu, yang terpanjang kan itu ATH-nya di 488. Bukan ATH, dulu pernah 800. Dia belum ATH Pak? Belum. Dulu pernah Okay. 800. Oke. Dia pernah 800 ya. Baiklah. Paling tidak kalau ini masih strong, arah ke 800 memungkinkan ya Pak? Ya, kok jangan Pak, itu enggak dancing the market kalau begitu. Kalau itu kan kita punya patokan. Kalau ini tuh kita ngikuti aja, selama strong uptrend ya dancing aja. Ya tahu koreksi-koreksi deket-deket hijau menarik. Itu namanya dancing the market. Kalau sudah pokoknya 800 atau 1000 ya itu sudah bukan Bu. Itu kita pendekatannya bukan pakai technical tapi sudah kita invest atau apa. Nggak bisa diomong Bu. Nggak bisa ngomong ini menarik di market tuh turun kita beli ya atau naik mau TP dulu boleh nanti diganti turun lagi kita tangkap. Jadi kita dancing nih loh gitu karena ini strong uptrend masih bagus. Ketika turun-turun ya kan ini secara umum masih bandnya marih ke atas kita justru kesempatan beli nih naik lagi turun lagi kena band ini mantul kesempatan beli. Turun lagi kena band ini mantul beli. Itulah menari karena kita tahu arahnya kemana. Tapi jangan pakai patokan harga.
Ini dancing itu kita sudah ada jalurnya. Kayak nari kan ada polanya kan. Iya, Pak. Bu. Kalau Cuma dancing ini artinya kita dalam range-nya tuh nggak bisa panjang ya, Pak. Jadi ikut. Pokoknya kalau dia udah mentok nggak kuat, jual. Tunggu lagi di bawah. ya nggak harus di Beli bawah, lagi. tergantung dia koreksinya sampai ke apa kan. Dan lihat, Iya. kita nggak cuma, ini sudah ada support-supportnya, sudah ada indikatornya, jadi ya menarik gitu loh. Jadi akan enak sekali dancing itu, ya gitu. Cuma kalau saya seneng lebih enak yang gini daripada dancing saham yang turun, betul nggak? Capek. Iya, nggak, iya malah dibawa turun. Pak, maksudnya gini, berarti kalau kita dancing in the market, kita juga bisa dong pakai time frame-nya bukan yang, ini kan daily, Pak. Jadi lebih santai. Tapi kalau misalnya dancingnya ritmenya dipercepat gitu, pakai hourly gitu ya, Pak. Ya bisa aja, cuma kan berarti harus ngawasi toh. Kalau ini kan enak, tinggal kita supportnya ada di 396, sekarang supportnya ada di 432. Jadi kalau turun di bawah 432, oh ya berarti cenderung mau ke 396 gitu. Mungkin pasang TS-nya sudah di 432, gitu-gitu Bu. Santai. Ya iya, buat persen band-nya ini buat trading santai ya, Pak? Ya, trading santai. Oke, Pak Robin, thank you. Pak Robin, ya. Itu garis orange itu kita boleh beli garis orange itu pada waktu dia kembali menuju ke arah histogram hijau atau dia mengarah naik, Pak? Meskipun mengarah naik paling bagus. Meskipun histogramnya masih merah, Pak ya? Oh ya, itu curi start kalau merah. Oke. Tapi kalau mau pembalikan ya pas histogram hijau pertama itu lebih confirm. Berarti ini kan gampang Pak. Sebenarnya misalnya ya kan kalau super indikator ini kan kalau misalnya stokastiknya bagus +1, harusnya bagus +1, masih dirinya masih jelek -1. Kalau di total semua indikator positif, teknikal ya, berarti dia mau naik gitu. Gampang nih. Tapi kalau semua indikator cenderung jelek, ya enggak usah pusing-pusing ya. Sebenarnya ini sudah enggak perlu lihat ADX sih. Pakai skor ini udah cukup. Pak, tapi yang dari Pak Robin coba dilihat dari Agustus yang ke September itu loh Pak, dari merah ke hijau histogramnya itu Pak. Itu kan orange-nya itu, orange-nya itu kan merah terakhir itu kan mengarah ke atas. Baru histogramnya hijau kan Pak. Tapi kan orange-nya masih di bawah Pak. Nah itu kita boleh beli gitu maksudnya Pak. Boleh ambil dulu atau gimana dulu? Ya spekulatif. Mendingan nunggu histogramnya hijau Pak. Makanya trading santai Pak. Nunggu histogram hijau, orange-nya sudah mengarah ke atas. Paling bagus tuh ketika orange-nya juga di atas ya. Ini kayak MACD itu loh Pak. Jadi kalau di atas 0 ya bagus. Ini kan kayak rata-rata. Sebenarnya ini orange itu rata-rata dari skornya Pak. Jadi kalau sudah di atas 0, ini kan sebenarnya garis 0-nya kan yang ini Pak. Betul nggak? Ya betul Pak. Nah, garis 0-nya itu. Di atas 0 berarti rata-ratanya oke. Walaupun ini kan ketinggalan Pak, ini hijau nih ya memang. Kan rata-rata Pak, rata-rata kan mesti telat. Tapi bagus ketika rata-ratanya sudah di atas 0 dan hijau kan. Berarti posisi orange-nya kalau masih di histogram merah itu meskipun mengarah ke atas kita curi-curi aja Pak ya? Ya, curi-curi. Oke Pak Robin, thank you Pak. Curi start, nggak curi-curi. Oke? Iya. Gampang toh. Ada lagi? Kalau udah jelas, ya sudah. Oke, satu contoh lagi deh. Apa? Satu contoh. Oh, sama Pak.
Apa? Bumi. Ya. Bumi gonjang ganjing persen Ben. Pak Robin, saya mau tanya boleh? Boleh, dari tadi suruh tanya kok. Kalau yang seperti, kalau chart seperti ini Pak, kalau saya mau lihat di bot, itu slash-nya apa ya Pak? Persen Ben slash PB, Bu. Oh, oke. Thank you. Tapi nggak ada skornya ya. Gak nanya Pani, Bu. Bu Duma udah screenshot Pani. Kemarin nanya Pani tuh. Iya. Ambil di berapa lagi tuh Pak ya, Pani ya Pak? Loh, tadi sudah dikasih tahu loh. Iya Pak, ntar lihat chartnya lagi. Oke, kita ke bumi ya. Bu Duma kok nggak daftar tanggal 30, ayo. Iya Pak, nanti menyusul Pak. Ya. Oke, bumi sebentar. Saya setahunkan dulu ya. Kenapa geser ya? Januari, kebablas kan. Karena super indikator ini agak berat karena ngitung semua ini kan. Nah, segini aja. Lihat, kebablas. Persen band ini juga berat. Ini karena kita sebenarnya persen band ini dari bukunya Alexander Elder ya, Trading Come to My Trading Room. Itu terus kita buatin dari standar deviasinya jadi persen. Nah, ketika bumi seperti ini, sideways darah merah-merah nggak kemana-mana, sempat naik, terus diajak turun. Nah, mulai Agustus ya, bagus ya. Baru 2 hari ini elek. Betul? Ya wajar sih, ya seperti waktu merah-merah ada hijau. Nah, ini sih sebenarnya ketika ini kan sebenarnya masih bagus sih. Ya memang kalau untuk trading cepat sih sudah selesai dulu ya. Tapi ingat di bawah merah area beli Pak. Nah, sampai di 121 buatnya ya, area beli. Ya, sementara indikator masih ini ya cenderung akan koreksi. Indikatornya mendisi 30 ya, sellernya berkuasa ya, ini masih bulat sih ya. Tapi intinya ini kalau lihat persen bandnya mau turun dulu sih. Ya, tapi area beli. Ya, biasa koreksi. Nah, kalau ini saya tambahi garis di sini, ya mirip-mirip lah, break 124, 121. Nah, kalau break 124 ada pola apa ini? Double top. Double top, Pak. Ya, double top atau inverted top and handle ya. Betul nggak? Nah, iya. Berarti tadanya di berapa? 107, Pak? Jauh dong. Sek toh, lagi digambar nih, Mbak. Malah lebih. Ih, kacau. Balik lagi ke harga kita beli, Pak, dulu. Sek. Loh, sampai Gus kalau koreksi artinya? Kesempatan dong, Pak. Kesempatan keringetan, Pak. Nyiapin cash, gadain mobil tetangga Pak Chandra. Nah. Aduh Pak, 90. Nah, 95, 94. Seroknya dalam ya Pak ini. Oh. Ya, tapi belum kejadian juga. Jadi makanya ya paling mantul sih. Jadi sebenarnya ini baik daerah beli juga ya. Nah, harus segera mantul. Sebenarnya sama. Kalau digambar koreksinya ini juga dari sini mau ke sini pun juga berapa persen nih? Coba ya. Oh, payah ya. Koreksinya harus maksimal di sini dari puncaknya. Nggak boleh turun dari 124 nih. Iya, cilaka.
124 bahaya. Ya, ini sudah area untuk bukan untuk trading ya. Jadi betul-betul kok koreksinya agak dalam. Kalau selama di atas 124 masih oke. Oke. Wah, gemeter di bawah 95, Pak. Enggak lah, santai. Ya, moga-moga cuma kepleset aja. Lumayan sih ini indikatornya jadi jelek kan. Turun terus kok. Saya sih nyopet tiap hari mesti cuan sih. Oke. Nah, tadi pertanyaan Bu Anu, misalnya kita lihat hourly-nya ya. Nah, sama sebenarnya bisa juga buat nyopet hourly. Ya kan? Ini jadi support-supportnya juga. Ya kan? Arahnya sih turun. Nah, kena di sini lihat resisten nggak kuat turun. Jadi ini bisa nggak usah pintar narik garis pun sebenarnya dengan persen band-nya Anda udah dapat support dan resistennya. $124 murah ya? Ora. Iya, bisa jadi murahan kalau tembus. Pak Robin, ya. Yang hourly Pak, coba kembali Pak. Kemarin kayaknya kita serok bareng-bareng 128 loh Pak. Nah, apa nawar 126 ya? Harumnya panjang tuh Pak. Itu kan dia sudah break dari lowernya Pak, bener kan Pak? Terus apa yang harus kita lakukan misal kita punya harga Pak? Ya, kita buang dulu. Sebenarnya memang begitu. Tuh. Tapi kan kita nggak tahu Pak, dia akan kembali ke atas Pak. Nah, ini kembali ke definisi Pak Chandra. Kalau memang trading cepat itu kalau kita pasang stop loss kena ya harus jual. Tapi kalau kita sebenarnya kan semua candle itu nunggu closing kan. Betul nggak? Kalau closingnya dibalik ini ya nggak apa-apa misalnya. Tapi kalau namanya kita pasang trailing stop, misalnya kita masuk terus pas turun, ya wes kena kalah. Ketika nanti berada base candle kena naik lagi, kita buyback lagi. Oh, tapi kita nggak tahu Pak. Pada waktu dia dibawa turun dalam itu terus dia naik lagi, kita kan nggak berani ikut Pak. Takutnya nanti dibawa turun lagi atau gimana tuh Pak? Ya kembali ke ilmu candle loh Pak sebenarnya. Itu kan candle, terus candle selanjutnya adalah inside bar kan. Nunggu nanti di atasnya kan. Dan tidak terjadi. Betul nggak? Ya, jadi proses cut loss itu benar apa enggak? Benar. Benar ya. Meskipun kita kehilangan waktu, kita kehilangan cuan pada waktu dia turun, terus dia kembali lagi tuh Pak. Kita berarti nggak ngapa-ngapain Pak ya? Ya nggak ngapa-ngapain. Memang ya itu resiko pasang stop loss itu adalah demikian. Oke Pak. Nah ini kan mencoba, apalagi Pak Chandra masang di situ kan nangkep pisau jatuh nih ketika turun kan. Betul. Ya toh, bukan coba nanti. Ini akan sangat berbeda ketika saya kasih gambar BRMS hourly. Nah, ya kan. Ini naik gini, turun kesempatan. Nah ini pada waktu kemarin, ini beda hari ya, ada gap down misalnya. Turun terus kita siap-siap nih, oke, tinggal buy break ini misalnya ya kita pakai. Ya udah. Nah, buy break 428, ya udah cuan sampai 450 misalnya begitu. Ya kan? Kalau saya jauh. Master candle ini loh Pak. Iya Pak, iya Pak. Nah. Kalau ketika uptrend tuh master candle di break sikat aja, break ketika uptrend. Ketika downtrend master candle ke break ya arahnya pasti turun ya. Turun, buang dulu ya. Makanya sebenarnya strateginya memakainya itu beda.
Dan kalau hourly itu Anda akan kena whipsaw tadi yang Pak Tandan. Coba tadi kembali ke bumi kita ke daily. Nah, itu lebih gampang dibaca kan. Ini bagaimanapun masih lower low. Jadi ya kalau naik nggak kuat, nggak bisa higher high ya coba dulu. Gitu aja, jadi enak. Nah, kan kita bisa lihat, oke, ini berarti supportnya 121. Mantul. Dari area ini berarti masih menarik. Gitu kan. Jangan turun dari 124 dulu dah. Akan koreksinya lumayan. Ya mungkin kepleset, bisa balik lagi kan. Sering kok saham-saham yang mau naik itu biasanya kan ada siklus overheat, ya kan. Setelah naik sekian lama, yang nggak bisa dilihat, nggak BRMS masih kuat, ya strong. Ini nggak cukup strong ya, tapi harus mulai sideways dulu. Ingat ya, saham tuh uptrend nggak langsung downtrend, sideways dulu, siap-siap. Kalau break ya turun. Oke? Kayak yang kita tunggu-tunggu misalnya mau cari harga murah BRMS dan PANI tidak pernah terjadi. Gidik mau turun naik lagi. Betul enggak? Apalagi PANI. Naik lagi. Nah, ini sideways dulu. Jelas ya? Jadi kelihatan sekali menarik di sini. Oke, jelas? Jelas, Pak. Thank you, Pak. Oke ya, cukup ya. Sudah jam 12, saatnya kita makan siang. Nanti saya posting di YouTube. Ya, Pak. Thank you, Pak Robin. Makasih, Pak Robin. Oke, happy weekend, teman-teman. Bye-bye. Weekend, Pak. Pak Robin. Pak.